Coba deh, bayangin suasananya. Lautan yang bergejolak, kapal-kapal kayu raksasa saling beradu, dan teriakan perang ada di mana-mana. Kita lagi ada di tengah-tengah pertempuran laut abad pertengahan yang super kacau, dan suasananya tegang banget. Terus, entah dari mana, dari salah satu kapal, tiba-tiba ada cairan aneh menyembur keluar, melesat melintasi ombak. Dan cairan itu terbakar. Ini bukan obor biasa, ini juga bukan sekedar panah api. Ini adalah sesuatu yang seharusnya nggak mungkin terjadi. Api yang nggak bisa dipadamin sama air. Justru apinya malah kayak menari-nari di atas permukaan laut, melahap kapal dan semua orang di atasnya tanpa ampun. Nah, senjata super ngeri inilah yang kita kenal sebagai Greek Fire atau api Yunani. Salah satu teknologi militer paling rahasia sekaligus paling menakutkan sepanjang sejarah. Oke, mari kita bedah tuntas misteri ini. Oke, pertama-tama, kita harus paham dulu, kenapa sih senjata ini begitu menggemparkan pada zamannya? Ini bukan cuma soal panasnya loh, tapi lebih ke sifatnya yang, ya, seolah-olah melawan hukum alam. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Jelas banget kan bedanya. Api biasa, ya kita semua tahu lah ya, disiram air, ya pasti padam. Tapi Greek Fire, wah ini beda cerita. Air malah bikin apinya makin menjadi-jadi, menyebar di permukaan, dan terus membakar. Coba bayangin paniknya para pelaut itu. Niatnya memadamin api, malah bikin kapal mereka makin cepat hangus. Udah kebayangkan gimana ngerinya? Efek psikologisnya itu loh, luar biasa. Buat pasukan musuh yang belum pernah lihat hal kayak gini, ini pasti bukan teknologi. Ini sih sihir, kekuatan goib, api neraka yang dikirim buat menghabisi mereka. Terus pertanyaannya, siapa sih yang punya senjata sedahsyat ini? Dan gimana cara mereka pakainya? Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal lihat gimana senjata ini jadi penentu jalannya sejarah. Jawabannya adalah Kekaisaran Bizantium. Mereka ini adalah penerus Kekaisaran Romawi di bagian timur. Dan yang paling penting, cuma mereka satu-satunya yang punya dan pakai Greek Fire. Ini bikin senjata mereka jadi super eksklusif di zaman itu. Kalau kita lihat lini masanya, kelihatan banget betapa vitalnya peran senjata ini. Sejak pertama kali dipakai sekitar tahun 672 Masehi, Greek Fire jadi andalan utama Angkatan Laut Bizantium selama hampir 500 tahun. Sampai akhirnya, ya hilang bareng kerajaannya sendiri. Perannya itu bukan main-main loh. Catatan sejarah bilang, Greek Fire ini jadi pahlawan yang menyelamatkan ibu kota mereka, Konstantinopel, dari setidaknya 2 kali pengepungan besar. Coba pikirin deh, kalau nggak ada senjata ini, mungkin peta Eropa sekarang bakal kelihatan beda banget. Cara pakainya juga canggih, cairannya itu nggak dilempar, tapi disemprotkan pakai alat dari perunggu yang disebut siphon. Alat ini nembakin aliran api yang nggak bisa dihentikan ke arah kapal musuh. Bener-bener mengerikan. Nah, ini yang membawa kita ke misteri terbesarnya. Kalau senjatanya seefektif itu, sebenarnya terbuat dari apa sih? Pertanyaan ini, jujur aja, udah bikin para sejarawan dan ilmuwan pusing selama ratusan tahun. Dan jawaban singkatnya, nggak ada yang tahu pasti. Beneran? Tapi, bukan berarti nggak ada petunjuk sama sekali. Dari deskripsi-deskripsi kuno, para ahli menduga bahan utamanya itu semacam minyak bumi mentah atau nafta. Terus dicampur belerang biar makin panas, dan resin pinus biar lengket ke target. Ada juga teori yang bilang pakai kapur tohor yang kalau kena air reaksinya dahsyat. Tapi perlu diingat ya, ini semua cuma perkiraan, cuma teori. Kekaisaran Bizantium itu sadar banget mereka punya kartu as. Jadi, resep Greek Fire ini jadi salah satu rahasia militer yang paling dijaga ketat sepanjang sejarah. Kemungkinan besar cuma keluarga kaisar dan beberapa insinyur kepercayaan aja yang tahu formulanya. Tapi, ada masalahnya kalau rahasia dijaga seketat itu. Kelemahannya cuma satu. Kalau para penjaga rahasianya lenyap, ya rahasianya ikut lenyap juga. Dan itulah yang terjadi. Selama berabad-abad, Kekaisaran Bizantium pelan-pelan mulai melemah. Wilayahnya makin kecil, kekuasaannya terkikis. Perang saudara, tekanan dari luar, semua itu bikin mereka makin rapuh. Puncaknya terjadi di tahun 1453 saat Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Saat itulah pengetahuan tentang Greek Fire hilang selamanya. Lenyap bersama orang-orang terakhir yang tahu resepnya. Nggak ada buku resep, nggak ada catatan, nggak ada apa-apa yang tersisa. Rahasianya bener-bener mati bersama kekaisarannya. Meskipun senjatanya sendiri udah hilang, legenda dan misterinya terus hidup, terus membara dalam catatan-catatan sejarah. Pada akhirnya, Greek Fire itu lebih dari sekedar senjata.
Ia adalah simbol kecerdasan dan inovasi Kekaisaran Bizantium. Di zaman di mana perang lebih sering mengandalkan adu otot, mereka punya senjata yang basisnya ilmu kimia dan rekayasa tingkat tinggi. Api fisiknya mungkin udah padam lebih dari 500 tahun yang lalu, tapi bara misterinya itu nggak pernah padam. Ini menantang kita untuk bertanya-tanya, pengetahuan luar biasa apa lagi ya yang mungkin udah hilang ditelan waktu? Dan ini bikin kita berpikir kan, kalau teknologi sehebat ini aja bisa lenyap tanpa jejak, kira-kira rahasia kuno menakjubkan apa lagi yang masih terkubur di luar sana, menunggu untuk diungkap kembali.